Great. Good morning everyone. Tema pada hari ini adalah a diploma is important, but God looks at our life portfolio. Tuhan tidak membaca ijazahmu, tapi portfolio hidup Anda. Alright, welcome back in this Andre Sabri channel. My quality time with Jesus. Teman-teman, setiap tahun ya ribuan orang lulus dengan mengantongi ijazah. Semua punya gelar, ya enggak? Semua bangga dengan titelnya. Tapi dunia kerja tahu satu hal ya. Ijazah hanya bukti pernah belajar. Portfolio adalah bukti bisa bekerja. Alright, dan prinsip ini sudah Tuhan pakai loh sejak dulu kala. Daud itu dipilih bukan karena gelarnya. Gelarnya apa? Dia penggembala kambing domba 2-3 ekor. Tapi karena portfolio kesetiaannya di padang rumput waktu dia mengembala kambing hanya 2, kadang-kadang 3 ekor ya. Yusuf dipercaya bukan karena jabatannya, bukan. Tapi karena integritasnya di penjara. Petrus juga dipakai bukan karena pendidikannya tinggi, enggak. Tapi karena ketaatannya kepada Kristus. Hari ini ya, banyak orang yang masih sibuk mengatakan itu si A ijazah palsu, saya punya buktinya, ya enggak? Banyak di medsos kan, itu yang sibuk itu siapa itu? Yang sok gaya di medsos. Wah, ijazah ini, Pak ini ijazah palsu, itu belinya di Tanah Abang, ya enggak? Nah, disinilah hari ini banyak orang Kristen juga berkata, saya percaya Tuhan. Tapi Tuhan bertanya, mana portfolio hidup Anda? Ya, karena Tuhan tidak terkesan dengan apa? Dengan pengakuan. Dia itu mempercayakan perkara besar kepada mereka yang taat dalam hal-hal kecil. Ingat ini baik-baik ya. God is not impressed by what we say we believe. Ya, Tuhan tidak terkesan dengan apa yang kita akui. Dia digerakkan oleh bagaimana kita hidup. Apakah ijazah penting? Oh, penting. Ya, tapi ketaatanlah yang membuat Tuhan mempercayakan perkara-perkara besar. Nah, ini penting ya. Jadi ijazah itu penting, memang kita tidak memungkiri dan semua orang tahu itu. Tapi Tuhan melihat portfolio hidup kita. Hari ini saya mau ajak kita berpikir jujur. Mari kita jujur-jujuran sejenak ya. Saya akan berikan ilustrasi zaman now. Setiap tahun universitas meluluskan ribuan, bahkan jutaan sarjana. Semua pegang ijazah, semua bangga dengan gelar. Bahkan dia foto-foto wisuda, ya enggak? Tapi pertanyaannya, kenapa tidak semua mendapat kesempatan yang sama? Kenapa dunia kerja lebih memilih sebagian kecil aja? Ya enggak? Jawabannya sederhana, tapi menusuk ya, karena ijazah menunjukkan kita pernah belajar, tapi portfolio menunjukkan siapa kita sebenarnya. Dan menariknya di sini, prinsip ini sudah ada di Alkitab sejak ribuan tahun yang lalu. Ya enggak? Tuhan tidak membaca gelar Anda, dia membaca kehidupan Anda. Iman sejati selalu meninggalkan jejak. Portfolio hidup Anda sedang dibaca Tuhan hari ini. Ya, hari ini. Ya, dalam dunia modern ijazah adalah bukti akademik. Ya, semua orang tahu ya. Portfolio adalah bukti kemampuan nyata dalam perspektif iman. Ijazah
rohani itu pengakuan iman status Kristen, ya. Portfolio rohani adalah buah hidup kita, ketaatan, kesetiaan kita. Ya, Yesus sendiri berkata dalam Matius 7 ayat 20 yang mencatat dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan dari label, dari gelar, ya, dari pengakuan mulut ke mulut. Enggak. Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita klaim, ya. Jadi apa yang kita hasilkan dalam hidup nyata. Mari kita lihat Daud, ya. Saat Samuel datang mengurapi raja. Daud tidak punya silsilah raja, enggak punya. Enggak ada. Tidak sekolah kepemimpinan, leadership, segala macam, enggak ada. Dia punya gelar militer, enggak punya. Dia tidak punya gelar militer. Tapi Daud punya portfolio. Nah, itu yang lebih baik. Itu yang tersembunyi yang orang lain tidak melihat. Mengembalakan domba dengan setia, melawan singa, dan beruang, membela yang lemah, dan bahkan tanpa dilihat orang. Disinilah ketika Daud menghadapi Goliat yang badannya hampir 3 kali lipat Daud, ya. Ia berkata, apa kata Daud? Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari orang Filistin ini. Daud tidak sedang pamer ijazah, enggak ada. Enggak ada. Ia sedang menunjukkan portfolionya, ya, pengalamannya bersama Tuhan. Tuhan memilih Daud bukan karena penampilannya yang gagah, enggak, tapi karena rekam jejak hatinya. Jadi Yusuf juga gitu, ya. Karakter waktu Yusuf mengalami kegelapan, ya. Yusuf juga tidak langsung jadi penguasa Mesir nomor 2, enggak loh. Ingat itu, portfolio Yusuf dibangun di sumur, ya enggak? Di rumah Potifar waktu jadi budak, di penjara, bahkan di tempat-tempat itu Yusuf tetap jujur, tetap setia, tetap bekerja maksimal. Nah, tapi takut akan Tuhan, itu yang dilakukan oleh Yusuf. Padahal tidak ada panggung, tidak ada promosi, tidak ada tepuk tangan. Namun saat Firaun membutuhkan pemimpin, portfolio Yusuf berbicara lebih keras daripada rekomendasi siapapun. Wow, keren. Ya, teman-teman, Mazmur 105 ayat 19 berkata, firman Tuhan menguji dia. Teman-teman, masa tersembunyi kita sedang membangun portfolio rohani kita. Ya, bukan sarjana, tapi berani taat. Petrus bukan orang terpelajar, ya enggak? Kisah para Rasul 4 ayat 13 mencatat apa? Mereka adalah orang-orang biasa yang tidak terpelajar, tapi yang membuat dunia terkejut. Dunia itu tersentak. Adalah apa? Keberanian Petrus, keteguhan iman, kesetiaan memberitakan Injil. Ya, itu portfolio Petrus. Pernah jatuh? Pernah. Ya, bahkan menyangkal Yesus berapa kali? 1 kali, 2 kali? No, 3 kali. Tapi dia bertobat, ya toh? Dan dia bangkit. Ya, pernah takut? Pernah. Tapi akhirnya berani mati bagi Kristus. Dunia melihat ijazah, memang. Tuhan melihat proses pertobatan dan kesetiaan, ya. Jadi teman-teman, hari ini banyak orang berkata, saya Kristen, saya sudah lama di gereja, saya tahu firman, bahkan saya hafal banyak firman. Tapi Tuhan bertanya apa? Mana portfolio hidup Anda? Apakah ada perubahan karakter? Apakah ada kesetiaan dalam hal kecil? Apakah ada buah-buah roh? Apakah ada dampak bagi orang lain?
Yakobus 2 ayat 17 menegaskan iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman adalah pengakuan, perbuatan adalah portfolio kita. Ya, jadi mari tolong jawab pertanyaan saya dengan jujur, dan renungkan baik-baik ya. Satu, jika hari ini Tuhan tidak menilai status Kristen Anda, jabatan pelayanan Anda, atau lamanya Anda di gereja, apakah ada bukti hidup nyata yang bisa Anda tunjukkan sebagai portfolio iman Anda? Atau jangan-jangan kita rajin bicara iman, jangan-jangan kita miskin dalam ketaatan. Hafal firman, hafal, tapi menunda-nunda taat. Ya, sinilah. Tolong jawab pertanyaan ini. Apakah pertanyaan kedua ya? Apakah Anda sedang membangun portfolio ketaatan atau hanya mengkoleksi ijazah rohani berupa pengetahuan firman tanpa pernah mempraktekkannya? Karena tahu firman tidak sama dengan hidup di dalam firman. Teman-teman, God is not impressed by what we say we believe. He is moved by how we live what we believe. Tuhan tidak terkesan dengan apa yang kita akui sebagai iman. Dia digerakkan oleh bagaimana kita menghidupi iman itu. Faith that never works, never really works. Iman yang tidak pernah bekerja, sesungguhnya tidak pernah benar-benar hidup. Jadi pesan moralnya hari ini, ijazah iman adalah pengakuan, tetapi portfolio iman adalah ketaatan sehari-hari. Banyak orang Kristen ingin dipakai Tuhan, ingin diberkati Tuhan, ingin naik level rohani, namun lupa satu hal penting. Dengar baik-baik, Tuhan memberkati ketaatan. Tuhan tidak memberkati potensi, enggak, tapi Dia memberkati ketaatan Anda, kesetiaan Anda. Portfolio rohani perlu dibangun, bukan saat kita disorot, bukan, tapi saat kita setia di tempat yang tersembunyi. Bukan saat semua orang melihat, tapi saat hanya Tuhan yang tahu. Jadi closing statementnya teman-teman, dunia boleh menilai kita dari ijazah, boleh. Tapi Tuhan menilai kita dari kehidupan kita. Jangan sampai mulut kita penuh firman Tuhan, tapi hidup kita kosong ketaatan. Bolehlah hari ini, saat ini, taat dalam hal-hal kecil, setia dalam proses, konsisten dalam kebenaran. Karena pada akhirnya yang Tuhan baca bukan gelar kita, melainkan jejak hidup kita. Tuhan melihat rekam jejak kita. Teman-teman, ijazah mungkin membuka pintu-pintu dunia, tapi portfolio membuka kepercayaan dalam kerajaan Allah. Tuhan tidak mencari yang paling pintar, enggak. Tuhan tidak mencari yang paling cerdas, yang paling hebat, enggak. Tapi Tuhan mencari yang paling setia. Ingat ini, Tuhan tidak mempromosikan orang yang hanya banyak bicara, tapi orang yang sudah teruji dalam ketaatan. Maka bangunlah portfolio hidup dalam kesetiaan, dalam integritas, dalam kasih, dalam ketaatan. Karena suatu hari bukan ijazah yang Tuhan baca, tetapi kehidupan kita, kerekam jejak hidup kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami bila selama ini kami lebih bangga pada pengetahuan, namun lalai dalam ketaatan.
Ajari kami membangun portfolio iman yang hidup, bukan hanya lewat kata-kata, tapi lewat tindakan, kesetiaan, ketaatan, dan kasih. Pakailah hidup kami, bukan karena kami hebat, tapi karena kami mau taat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Alright, teman-teman, keep on fire, keep on moving. Ketika video ini, YouTube ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain, agar teman-teman yang lain bisa diberkati. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ayo, mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.